penampinya Ibu Zaba. Ewa. Sains dan Teknologi Melayu materinya. Ucapan salam sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat berupa dengan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa mendiskusikan atau menyampaikan hasil diskusi kami melalui video yang berjudul Sains dan Teknologi Melayu. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Habibah dengan NIM 240302024 sebagai moderator dan rekan-rekan pemateri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 240302007 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rita Trijulistinase dengan NIM 240302051. Perkenalkan, nama saya Adisa Brianti dengan NIM 240302035. Perkenalkan, saya Novianti dengan NIM 240302050. Perkenalkan, saya Karisparana dengan NIM 240302046. Oke, mengenai sains dan teknologi Melayu, saya akan membahas mengenai latar belakangnya. Nah, telah dilakukan penelitian oleh beberapa orang sarjana. Sebenarnya, masyarakat Melayu ini juga mempunyai hasil teknologi yang setara dengan tamadun lainnya. Kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat Melayu sendiri, itu tidak menyadari tentang pencapaian mereka dalam baik bidang ini. Nah, terus untuk rumusan masalah. Permasalahan yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai materi yaitu: pertama, apa saja kitab atau buku perubatan Melayu? Kedua, apa itu punca sakit demam atau keguguran? Ketiga, bagaimana kegiatan dan teknik penyembuhan? Dan keempat, itu apa saja teknologi rumah? Aku sayang sekali. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Nah, untuk pembahasan sendiri, teman-teman bisa lihat pada video slide yang ada terakhir. Baik, terima kasih kesempatan yang kalian berikan kepada saya untuk menyampaikan sebagian dari materi kami tentang sains dan teknologi Melayu. Pertama, kita masuk pada bagian A, sains Melayu. Nomor 1, sains Melayu, di mana sains Melayu ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, dan syarat khas yang merujuk pada kebudayaan, pemikiran, dan tradisi intelektual masyarakat Melayu. Nah, sains Melayu ini juga melibatkan pemahaman dan pengkajian terhadap alam semula jadi, sehingga dihasilkanlah di bidang teknologi kesehatan dan lain-lainnya. Ini, bidang teknologi kesehatan ini dimisalkan pada perobatan masyarakat Melayu yang telah melakukan kajian dan eksperimen hingga mereka bisa menghasilkan berbagai teknik dan pengetahuan pengobatan, atau sering itu disebut sebagai pengobatan tradisional. Di bidang teknologi kesehatan ini misalnya perobatan masyarakat Melayu yang telah melakukan kajian dan eksperimen hingga mereka bisa menghasilkan berbagai teknik dan pengetahuan pengobatan, di mana ini bermaksud bahwa orang Melayu ini dapat meracik sebuah obat-obatan khusus untuk orang-orang Melayu. Nah, jadi sains Melayu ini adalah sebagai perbendaharaan ilmu atau tempat dikumpulkannya suatu pengetahuan atau tempat ilmu tersebut. Kepengingat membeli jilbab, jilbabnya nyangkut di atas kayu. Mari kita bahas tentang kitab atau buku perubatan Melayu. Nah, buku perubatan Melayu ini biasanya dikenal dengan kitab-kitab tip. Tip berasal dari bahasa Arab yang berarti obat, tukang obat, dan ilmu pengobatan. Nah, kitab tip ini menerangkan tentang penyakit yang berpunca dari hantu, syaitan, dan jin yang disertai dengan jampi mantra. Nah, bentuk pengobatannya dan rawatan disertakan dengan doa, ayat Al-Quran, hadis, tangkal, dan azimat.
Antara kitab-kitab ini yang paling terkenal adalah kitab Taju'ul Muluk. Nah, kitab Taju'ul Muluk Melayu ini mengandung 500 muka surat yang berkaitan dengan 147 pasal. Nah, buku Perubatan Melayu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1886. Nah, buku ini berjudul This is the Medical Book of Malayan Medicine yang kini dimiliki oleh The Pharmaceutical Society of Great Britain. Buku ini ditulis tangan oleh Ismail Munshi. Nah, adapun buku yang bertajuk Ilmu Tabib yang tertarik pada tahun 1288 Hijriah. Nah, buku ini ditulis tangan oleh Muhammad Soleh bin Ahmad, menambahkan dari Kelantan. Nah, buku ini berisi jampi mantra yang disertai penggunaan obat-obatan. Selanjutnya yaitu tentang punca sakit demam atau keuzuran. Penyebab keuzuran yang pertama yaitu diakibatkan oleh faktor-faktor fisikal seperti keadaan persekitaran dan fisiologi manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu disebabkan oleh faktor kuasa supranatural seperti pengaruh ilmu sihir dan makhluk halus. Penjenisan demam dibagi lagi menjadi dua, yaitu naturalistik dan personalistik. Naturalistik berpunca daripada faktor alam seperti sejuk, panas, angin, dan gangguan lainnya. Sebaliknya, dalam etiologi, personalistik berkaitan dengan demam atau keuzuran yang berkaitan dengan gangguan agen yang mungkin. Pertama yaitu manusia atau ahli sihir, yang kedua manusia atau hantu, dan ketiga daripada kuasa-kuasa luar biasanya, misalnya Tuhan. Perubatan Melayu yang berbentuk naturalistik menganggap bahwa manusia mempunyai keseimbangan dalam sebuah unsur. Dalam kitab Perubatan Melayu meletakkan bahwa manusia dijadikan dari 4 unsur atau anasir. 4 unsur itu ialah tanah, air, api, dan angin. Perangai tanah dingin dan kering, api panas dan kering, air dingin serta basah, dan angin panas serta basah. Perimbangan keempat anasir ini penting bagi kesehatan manusia. Faktor yang paling berpengaruh dalam perimbangan adalah makanan. Ada makanan yang jenisnya itu panas, sejuk, dan ada yang berangin. Pengambilan makanan yang dianggap makanan panas yang berlebihan bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dalam badan sehingga bisa membawa pening kepala dan demam. Baik, selanjutnya kita masuk dalam bagian D, kegiatan dan teknik penyembuhan. Cara penyembuhan dilihat dari diagnosa dan teknik relawan. Ada diagnosa plastik dilakukan dengan cara menulis, yaitu Gorno meminta bantuan kuasa luar biasa pengobatan shamanistik. Juga diagnosa naturalistik, misalnya dengan merasa denyut nadi, perut, membersihkan kulit, permukaan lidah, malas, mata, perut, darah, telinga, kaha, dan sebagainya. Untuk ramuan sendiri, masyarakat Melayu masih menggunakan akar kayu yang tinggi khasiatnya dan mampu mengobati penyakit. Di mana yang dimaksud dengan ini, di dalam kegiatan dan teknik penyembuhan ini dalam budaya Melayu, bahwa ada beberapa aspek penting dalam penyembuhan ini, yaitu satu, penggunaan herba dan ramuan tradisional. Ini herba dan rempah ini masyarakat Melayu menggunakan berbagai herbal dan rempah sebagai obat alami, contohnya seperti jahe, kunyit, dan daun pandan. Baiklah, selanjutnya materi pakar perubatan Melayu. Pakar perubatan Melayu adalah individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam tentang pengobatan tradisional Melayu yang mencakup penggunaan ramuan herbal, terapi fisik, dan praktis spiritual. Adapun beberapa tokoh tertentu yang sangat dihormati dan masyarakat Melayu karena
pandainya dan mengobati sakit, demam, dan kehuzuran. Ada yang dipanggil bomo, pawang, dukun, toko putri, tukung urut, tukang bekam, dan tukang medium dan bidan. Yang paling populer itu adalah bomo karena dia bisa mengendalikan perkara yang berkaitan keuzuran yang diakibatkan oleh faktor fisikal dan juga faktor spiritual. Bomo ini dikenal sebagai pakar pengobatan Melayu yang berperan komunal yang melibatkan seluruh penduduk kampung. Bomo atau pawang ini menjadi perantara antara manusia dengan segala makhluk gaib. Bomo itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang ada bomo patah, kedua bomo urut, ketiga bomo ular, keempat bomo akar, kayu, dan berbagai bomo lain. Tugas bomo bukan saja terbatas kepada kegiatan penyembuhan, tetapi juga meliputi kegiatan pencegahan, yaitu memberi batu untuk mengelakkan seorang daripada ditimpa sakit, demam, atau kehuzuran. Seseorang menjadi bomo dengan beberapa cara, diantaranya ialah melalui penuntut dan mimpi. Cara menuntut adalah dengan mempelajari ilmu daripada seorang guru melalui suatu pengalaman istimewa, misalnya mewarisi daripada ayah atau keluarga yang pernah menjadi bomo atau keturunan. Melalui mimpi pula lebih kepada bentuk luar biasa, yaitu kepandaian dan kuasa mengobati diperoleh melalui mimpi, mendapat kembaran atau makhluk luar biasa yang dipelihara, misalnya akuan dan berpotong penurunan luar biasa ini seluruhnya turun pada waktu sakit atau tidak sadarkan diri. Dukun dan bidan merupakan panggilan orang Melayu kepada mereka yang pandai mengobati penyakit secara pengobatan fisikal, sama ada menggunakan bahan obat yang mengambil dari sumber flora dan fauna seperti akar kayu dan daunan, atau pengobatan melalui urutan ke atas badan pesakit. Tugas bidan sendiri itu yang paling utama untuk mengendalikan kelahiran bayi, juga bertanggung jawab terhadap kesehatan ibu semasa mengandung atau semasa berada dalam pantang. Jadi secara ringkas, bidan itu berusaha untuk mencegah berlakunya keguguran, kecederaan kepada bayi dalam kandungan, komplikasi selepas bersalin, atau mengambil langkah-langkah untuk melanggarkan sabun bayi daripada serangan sakit demam. Tok Mudim pula ialah tokoh pengobatan yang mahir melakukan upacara berkatan untuk anak-anak laki-laki. Upacara berkatan bagi anak-anak perempuan pula dilakukan oleh bidan. Dengan kata lain, bidan itu merupakan pakar dalam mengendalikan segala urusan berkaitan masalah keuzuran wanita. Sekarang masyarakat Melayu melakukan atau menerima pengobatan modern yang dikendalikan oleh dokter. Namun, jika dokter tidak bisa mengatasi sakit dan keuzuran tersebut, maka orang Melayu akan mengalihkan melakukan pengobatan semula kepada pengobatan tradisional yang lebih dikenal sebagai pengobatan kampung. Bagian F, matematik, di mana Kepulauan Melayu pernah menjadi pusat perdagangan yang utama di dunia. Oleh karena itu, matematik berperan penting di dalam sejarah perkembangan zaman kemarin, di mana orang Melayu ini juga mahir dalam hal pengiraan, karena kebanyakan orang Melayu itu kerja di pertukangan. Contohnya seperti pembuatan masjid, pembuatan rumah, pembuatan kapal, dan pembuatan perahu. Nah, kaitan kalimat ini dengan matematik yaitu orang Melayu itu pandai memperkirakan atau menafsirkan berapa luas bangunan yang akan mereka bangun.
Pergi ke laut memancing kisi, kisinya ditangkap burung pegam. Lanjut lagi nih materi tentang kimia atau peleburan logam. Nah, pada masa itu, keperluan pada bidang itu muncul sesuai keinginan sistem politik. Pada masa itu yang meletakkan barang tertentu seperti periuk, dulang, mangkuk, pinggan, cawan, dan sebagainya. Nah, benda ini dibuat dari logam yang bernilai tinggi seperti emas dan perak sebagai simbol diraja dan kuasa. Nah, barang logam ini juga memiliki peminat yang tinggi di kalangan masyarakat karena benda ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun keperluan tradisi. Ialah alat untuk mempertahankan diri, yaitu seperti keris, tombak, pedang, dan meriam. Nah, berikut beberapa langkah cara membuat benda tersebut. Nah, yang pertama, membuat bahan acuan yang terdiri dari kayu yang dilumur dengan lidi cair, dan setelah beku, acuan ini dilarik dengan bindu. Nah, setelah itu acuan lilin dibersihkan, lapisan lempung dikenakan pada permukaan lilin, dan lubang untuk menuangkan tembaga lebur dan lubang untuk penaikan tembaga ditambah. Acuan lempung ini dipanaskan untuk muatkannya dan untuk meleburkan lilin di dalamnya. Tembaga pula akan dilebur dalam sebuah kuil atau mangkuk pijar yang diletakkan dalam rakmo dalam tanah dan dihembus dengan penghembus musang. Tembaga cair yang panas dituang ke dalam acuan dan dibiarkan seketika. Nah, setelah tembaga beku, acuan tanah liat dipecah untuk menghasilkan barang tembaga. Selain barang tembaga, barang perak juga dihasilkan dengan kaidah yang hampir sama, dengan beberapa penambahan proses tertentu karena melibatkan logam yang berbeda. Selanjutnya yaitu teknologi Melayu. Teknologi ditakrifkan sebagai suatu penyusunan ilmu untuk mencapai tujuan-tujuan yang praktis. Setiap teknologi merupakan usaha manusia menciptakan dan mengubah suatu alat melaluinya untuk memudahkan kehidupan manusia dengan menggunakan teknik atau faedah tertentu. Dalam dunia modern ini, perkataan teknologi sering dikaitkan dengan kehidupan manusia modern yang ditunjukkan oleh adanya alat-alat yang memudahkan kehidupan mereka seharian. Masyarakat Melayu seperti masyarakat lain juga telah menciptakan alat atau barang tertentu untuk kemudahan hidup mereka. Adapun alat yang sudah mereka ciptakan yaitu seperti rumah, perahu, dan alat perekonomian dan domestik. Alat-alat tersebut itu sangat berguna bagi keperluan asas untuk hidup mereka. Taib Osman melabelkan alasan masyarakat Melayu sebagai teknologi tradisi karena proses penciptaan yang mengubah suatu dengan alatan modern hari ini yang dihasilkan berdasarkan pengeluaran besar-besaran daripada sektor perkilangan. Teknologi ini disebut sebagai teknologi tradisi karena teknologi ini mempunyai ikatan erat dengan sistem sosial sebuah masyarakat. Pengetahuan mengenainya adalah berdasarkan sistem penurunan melalui tradisi lisan dan pemerhatian serta pengalaman dengan sedikitnya proses pengubahan sesuai ke atas alatan teknologi. Barang atau alasan teknologi Melayu menggunakan bahan tempatan seperti kayu, bulu, rotan, akar, perak, tembaga, dan besi. Adapun alat pada awalnya yaitu hanya seperti beliung dan pepatil. Keduanya digunakan untuk menebang dan menarah kayu dan bulu. Setelah berkembang, alat yang digunakan lagi itu berbeda, yaitu ada ketam, gergaji, tukul, dan pahat. Adapun alat yang digunakan untuk tukang rumah antara lain yaitu bedung, kepatil, kapak, gergaji gajah. Selanjutnya kita masuk dengan teknologi. Secara umum, rumah Melayu terdiri dari tiang utama, kasur panjang dan kasur pendek, alang tilitan dan alang panjang tinggi langit, ruangan bumbung, dan tiang tongkat serta mempunyai kaki tiang. Bentuk rumah Melayu dilihat dari jenis, bentuk bumbung, tiang, dan perabungnya. Ada beberapa rumah budaya Melayu yaitu 1. Rumah perabung panjang, 2. Rumah panjang,
3. Rumah tiang 12. 4. Rumah berabung 5. 5. Rumah Melaka. 6. Rumah Minangkabau. 7. Rumah Limas. 8. Rumah Bubur Barat. Selanjutnya, teknologi pertanian. Masyarakat Melayu telah menciptakan dan mengubah alatan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan teknologi pertanian ini merupakan teknologi yang bersifat saling pinjam-meminjam dengan tamadun lain. Begitupun, sebagian besar alatan ini dibuat oleh masyarakat Melayu sendiri. Teknologi pertanian dapat diklasifikasikan kepada teknologi penanaman, teknologi pemuaian padi, teknologi perikanan, dan teknologi pengairan. Bagian K, teknologi pelayaran. Nah, masyarakat Melayu merupakan pelayar yang handal sesuai dengan bentuk muka bumi atau tempatan yang berada di pinggir pantai ataupun sungai. Dan alat pelayaran seperti perahu yang dihasilkan oleh orang Melayu, ciri utamanya itu tidak berbeda dengan zaman dulu, atau dia mempunyai perkembangan, tapi perkembangan itu tidak signifikan karena orang Melayu tetap menggunakan teknik pada zaman dahulu. Adapun jenis teknologi pelayaran ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Teknologi perahu, 2. Teknologi kapal jong atau kapal. Nah, teknologi perahu ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Karena kenapa? Karena perahu menjadi alat pengangkutan pada masa Islam dan juga sebagai alat pencarian rezeki pada masyarakat Melayu yang lazimnya berbentuk sempit dan rendah antara jenis perahu. Nah, beberapa Aku sayang sekali. Membuat arang dari lidi giginya patah dipatuk ayam. Nah, lanjut lagi nih tentang teknologi tekstil dan anyam. Teknologi tekstil dan anyam. Teknologi ini telah dikenal oleh masyarakat Melayu pada abad ke-15. Di dalam Melayu dipahami sebagai kerak tangan. Nah, kerak tangan ini dihasilkan atau dipakai oleh kelompok masyarakat Melayu sebagai bahan kelengkapan pakaian harian atau untuk acara adat. Nah, proses tekstil Melayu berkembang hingga melahirkan aneka bentuk kerak tangan yang penuh warna-warni. Tekstil tidak saja ditenun tetapi juga dilukis dan dicelup. Yang pertama adalah bentuk tenunan dan proses pembuatan. Nah, tenunan awalnya dihasilkan melalui alat tenun duduk atau yang biasa dikenal dengan beskaplong. Dan kemudian berkembang dengan alat tenun berkaki. Nah, tenunan Melayu sebenarnya dapat dibagi kepada beberapa bentuk tenunan, yaitu pertama, tenunan biasa dan tenunan berkocak. Kedua, tenunan ikat tunggal dan ikat ganda. Dan ketiga, tenunan sulam dan tenunan soket. Nah, bagi proses pewarnaan kain, masyarakat Melayu menciptakan bahan pewarna yang diambil dari tumbuh-tumbuhan yang melalui beberapa proses tertentu. Nah, yang kedua adalah anyaman. Anyaman adalah salah satu budaya benda masyarakat Melayu yang proses penciptaannya menggunakan teknologi tumbuh-tumbuhan seperti bulu, daun kelapa, daun palas, daun pandan, dan seumpamanya. Nah, contoh nih dari anyaman di dalam kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak sih kalian melihat tikar dari daun pandan? Nah, itu tuh pembuatannya dengan anyaman dari daun pandan yang besar. Oke, cukup sekian. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu teknologi persenjataan Melayu. Masyarakat Melayu juga memiliki berbagai jenis kelengkapan persenjataan yang lengkap untuk mempertahankan wilayah atau negara daripada pihak musuh. Sebagian teknologi ini diterima dari pihak luar seperti dari Barat dan dari Asia sendiri. Sejak orang Melayu dapat dibagi kepada 3 kumpulan. Pertama ialah senjata pendek dan senjata jarak dekat. Senjata ini yang termasuk ialah keris, sumbang, pedang, tumbuk lada,
sewan, rencung, badik, lawi, ayam beladuk, beladau, jembiah, lading, dan lading. Senjata berikut kedua yaitu senjata panjang atau bebas senjata di jarak jauh. angkasa. Tidak keras dan berat, yaitu terdiri dari yang pertama, tombak tombak, berada sedikit, tombak jalan, satu, sadap dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu panah, Aku yang ketiga sayang sekali. senjata bentuk ketiga ialah senjata api jenis meriam dan Aku jenis ingin senapa begini, yang aku ingin pertama meriam Ingin ini, ingin itu banyak sekali. yang kedua senapa tinggal dan Semua dapat dikabulkan. Selanjutnya bagian E, teknologi hiburan dan musik. Yang pertama, teknologi wayang kulit. Teknologi wayang kulit adalah seni pertunjukan memiliki akar kuat dalam budaya Melayu. Teknologi yang terlibat dalam wayang kulit ini beberapa contohnya yaitu pembuatan boneka. Boneka wayang kulit dibuat dari kulit sapi yang diukir dengan detail. Kedua, teknologi layang-layang. Teknologi ini, layang-layang ini adalah salah satu bentuk hiburan yang populer yang di kalangan masyarakat Melayu. Tiga, teknologi gasing. Teknologi gasing ini merupakan permainan tradisional yang telah lama ada dalam budaya Melayu. Contohnya, satu, bahan dan desain. Gasing biasanya terbuat dari kayu atau yang memberikan keseimbangan dan daya tahan. Selanjutnya, teknologi alat keperluan domestik. Ada beberapa alat keperluan domestik. Yang pertama, pembuatan tembikar. Pembuatan tembikar adalah sejenis bahan seramik yang bermula pada zaman Neolitik Yagi, yaitu bermula sejak tahun 6000 sebelum Masehi dalam masyarakat Melayu. Seni tembikar adalah hasil pertukangan menggunakan tanah liat yang dibakar dan digilam. Alat ini diperciptakan untuk kegunaan menampung air, mengisi minuman dan juga makanan. Teknologi penciptaannya adalah dengan menggunakan batu bulat atau bakau sebagai acuan. Kemudian alat tembikar ini akan dikeraskan melalui sinar matahari atau menggunakan unggun api. Tembikar dihasilkan dengan menggunakan tanah liat basah bersama campuran pasir, serbuk batu dan juga arang. Proses pembikinannya dimulai dengan pengambilan atau pemilihan tanah liat dan hasil yang diambil dari dalam bumi atau sungai. Kemudiannya tanah liat ini dicairkan, dikeringkan dan ditumbuk untuk dijadikan seperti tepung. Alat tembikar ini diciptakan dengan mengulir tepung tanah liat air untuk membentuknya. Sebelum tembikar dengan api atau cahaya matahari, tembikar terlebih dahulu dihias dengan berbagai ragam hiasan dan motif serta dikeringkan. Alat tembikar tersebut disepuh. Selain tanah liat, pasir dan arang digunakan dalam proses pembuatannya. Bahan-bahan lain juga diperlukan, yaitu 1. Sekeping papan segi 4 bagi membentuk dan mencantumkan tanah liat yang diuli waktu proses pembentukan tembikar. Yang kedua, beberapa batang pisau yang diperbuatan daripada bulu atau kayu untuk memotong tanah liat tersebut. Yang ketiga, kayu untuk membuat ragam hias. Yang keempat,
tempurung atau mangkuk bekas air untuk membasahkan tanah liat. Yang kelima, batu-batu cincin dan botol untuk melicin pembukaan tembikar. Yang keenam, pinggan, ayan, dan daun pisang untuk digunakan sebagai tapak dalam membentuk sesuatu tembikar. Fungsinya sama seperti roda berputar. Yang ketujuh, kayu kecil untuk melicinkan tanah liat ketika bentuk tembikar masih dalam keadaan basah. Dalam penciptaan ragam hias udak terdapat beberapa teknik digunakan oleh pembuatan Melayu. Antara teknik yang digunakan itu ialah: pertama, teknik rekap; yang kedua, teknik gelar, takik dan guris; yang ketiga, teknik tempel dan tempek; yang keempat, teknik tembuk dan lubang; yang kelima, teknik warna; yang keenam, teknik kikir dan ukir. Oke, jadi kesimpulannya, sains dan teknologi Melayu itu memiliki sejarah yang kaya dan beragam, mencerminkan perkembangan masyarakat Melayu dari zaman dahulu hingga kini. Dalam konteks sejarah, masyarakat Melayu telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang alam sekitar, baik dalam bidang pertanian, perikanan, maupun pengobatan tradisional. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun hingga menjadi dasar inovasi dan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk saran dari penulis adalah dengan memanfaatkan warisan pengetahuan yang ada serta mengadopsi pendekatan modern dan penelitian, masyarakat Melayu dapat diciptakan masa depan yang lebih cerah melalui inovasi dan kemajuan sains. Upaya kolaboratif antara pemerintah, akademis, dan sektor swasta yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ini. Oke, sekian. Buah mangga, buah stroberi, makan berdua dengan kekasih. Sekian presentasi dari kami, cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sains dan teknologi Melayu. Kami akan menutupi dengan satu bait pantun. Hari raya membuat kue bolu. Ewa, Bolu dibuat dari kelapa. ewa. Manis sungguh senyuman ibu. Kasih dong kami nilai A. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum